Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 SSD Praktikum RA. Di sini kami akan menjelaskan bagian dari kode praktikum yang telah kami laksanakan. Yang pertama ada pemanggilan library. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 library praktikum yang kami gunakan. Kemudian kami kami membaca kami membuat data diabetes yang akan dibaca oleh Ricci SV. Kemudian ada diabetes lagi, terus kita mengambil nilai across dan integernya as a numeric, terus kita manggil data glimpse-nya, kemudian keluar, terus lanjut ke bawahan bang. Nah, kode ID yang merupakan nama dari tas. Backend adalah data yang ingin dimodelkan dengan catatan respon yang harusnya berubah numerik target dengan nama kolom yang diganti oleh nomor respon. Kemudian ada learner one yang akan kode tersebut digunakan untuk metode klasifikasi logistik dapat memprediksi probabilitas kelas. Lanjut bang. Sama aja ini learner 2. Berdasarkan outputnya, argumen-argumen yang bisa digunakan di klasif logrec dan klasif LDA ada di kolom ID selanjutnya. Kemudian kode ini menampilkan baris pertama hingga kelima dari tabel tersebut dengan hanya kolom key, label, dan task type. Lanjut. Kemudian tujuan dari kode tersebut adalah untuk detail dari baris pertama hingga kelima dari tabel informasi seperti kunci, paket-paket yang terlihat pada package. Sebentar, ngelek-ngelek. Kemudian ada S-data table yang digunakan untuk omongan versi parameter menggunakan algoritma klasifikasi logistik. Lanjut. Kemudian ada sampling. Dari sampling ini resampling ini digunakan untuk mendapatkan nilai-nilai dari klasik logrec dan tas diabetes. Dan lanjut ke kelihatan deh. Digunakan untuk mengukur seberapa baik model klarifikasi memproduksi kelas yang sebesar 74,49%. Kemudian akan dilanjutkan oleh Esther. Baik. Next. Yang selanjutnya yaitu ada gunakan yang benar sebesar 78,08%. Selanjutnya yaitu akurasi regresi logistik. Untuk gunakan yaitu ada kode program. Ada asisi upgrade untuk dilihat pada program. Next bang. Selanjutnya ada gunakan untuk yang digunakan data table.
kode program. Selanjutnya itu menggunakan OOT. Selanjutnya akan OOT. Selanjutnya akan objek OOT dengan state 80/20. Dapat dilihat ada kode di bawah. Selanjutnya itu membangun objek holdout dengan split 50/50. Holdout hanya mengestimasi performa dengan menggunakan single set atau satu set untuk mendapatkan estimasi kinerja yang lebih andal dengan memanfaatkan selanjutnya RSTV Volt 10 di setel ke false. Ini berarti bahwa strategi resampling belum ditetapkan pada satu task, yang mana membuat pada instan dari objek resampling yang dibangun sebelumnya pada task. Hal ini akan memanifestasikan baris untuk set pelatihan dan pengujian langsung di objek resampling. Untuk berupa data selanjutnya eksekusi yang memuat untuk memperkirakan performa secara umum. Secara khusus, fungsi tersebut akan setiap rangkaian pelatihan yang ditentukan oleh strategi resampling dan menyiapkan prediksi model dari setiap pelatihan. Next. Selanjutnya itu sebagai ukuran kinerja dan meneruskan ke metode skor untuk mendapatkan perkiraan kinerja setiap iterasi resampling. Selanjutnya iterasi 76,19% dengan menggunakan rata-rata makro dengan hasilnya next. Kedua objek memiliki nilai yang sama. Dalam konteks ini, kedua objek ini memiliki kemungkinan besar berisi pada data pengujian test set dalam proses resampling yang dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Hanif.
Selanjutnya melakukan prediction. Kemudian lihat outputnya seperti di bawah. Lalu membuat prediksi terhadap skor, lalu melakukan assembling with stratification and grouping, menerapkan peran khusus ke fitur yang terdapat dalam data dengan mengkonfigurasi bidang yang sesuai dari sebuah tas. Dua peran kolom relevan yang akan mempengaruhi perilaku strategi resampling adalah grup atau strata atau stratum. Pada contoh kali ini digunakan dataset. Menggunakan pengambilan sampel bertingkat, stratified sampling memastikan bahwa satu atau lebih fitur diskrit dalam pelatihan dan pengujian akan memiliki distribusi yang sama seperti pada tugas awal yang berisi semua pengamatan. Stratifikasi digunakan untuk tugas klasifikasi yang tidak seimbang di manakala fitur target tidak seimbang. Di bawahnya terdapat output dari outcome, yaitu cache sebesar 0,34, 84043, dan kontrol sebesar 0,651599. Lalu selanjutnya didapati dari data pertama, yaitu 0,35 dan kontrol 0,4. Lalu dari data kedua didapati 0,32 dan kontrolnya itu 0,67, dan pada data ketiga didapati cache itu 0,3 dan kontrolnya 0,4. Menggunakan stratum dengan output 0,3 untuk cache dan 0,65 untuk kontrol. ROC analisis dari confusion metric base measures. Didapatkan outputnya sekian. Lalu menghitung tambahan beberapa pengukuran berbasis confusion metric untuk ambang batas ke 0,99. Dapatkan outputnya sekian. Untuk ambang batas ke 0,01 didapatkan outputnya sekian. Lalu pada bagian ROC curve ini akan dijelaskan oleh Konsen. Kemudian akan dilanjutkan oleh Santi. Oke, selanjutnya itu ada rock curve. Boleh, Bang? Di sini terlihat performa dari model klasifikasi dari berbagai threshold yang berbeda. Lanjut, Bang. Dan melanjutkan teknik resampling pada regresi logistik dan melakukan LDA. Yang pertama kita menstandarisasi dulu. Lalu ini output dari standarisasinya dengan jumlah baris 752 dan kolom sebanyak 9. Selanjutnya itu reglog dan melanjutkan dengan LDA, di mana di sini kita membuat apa ya, regresinya secara LDA. Selanjutnya interpretasi model regresi logistik, yaitu yang pertama membuat train model dengan keseluruhan data, di mana reglog itu disandingkan dengan train, dan kita melihat summary-nya di sini, koefisiennya, intercept dari umur, BMI, darah, terus diabetes, dan lain-lain bisa terlihat di sini dengan tanda bintang itu sebagai artinya berpengaruh. Lanjutkan. Yang selanjutnya itu membuat fungsi TD menampilkan nilai koefisien dan p-value dalam bentuk data frame. Yaitu
Di sini kita bisa lihat ada data frame dari intercept age sampai skin thickness, lalu menambahkan odds ratio. Lanjut Bang. Di sini terdapat data frame. Data frame-nya ditambah dengan odds ratio-nya. Dan setiap penambahan umur sebesar 1 tahun maka akan meningkatkan resiko diabetes sebesar 1,2 kali. Dan setiap penambahan BMI sebesar 1 tahun maka akan meningkatkan resiko diabetes sebesar 2,16 kali dan seterusnya. Oke, yang selanjutnya itu menampilkan informasi tambahan tentang model. Nah, ini merupakan informasi tambahannya. Lalu, adapun train model dengan keseluruhan data menggunakan LDA. Di sini kita bisa lihat koefisien LDA-nya dari umur sampai skin thickness-nya ada. Minus semua kecuali skin thickness. Lalu ada prediksi. Lanjut, Bang. Nah, prediksinya ini ada terlihat LD1 sama kelasnya. Terus plot LD yang mana itu memperlihatkan kasusnya yaitu 752. Oke, selanjutnya itu melakukan undersampling dan oversampling. Yang pertama memanggil library caret untuk pelatihan klasifikasi dan regresi, dan ROS untuk membantu tugas klasifikasi binar dengan adanya kelas langka yang nantinya akan menghasilkan sampel data sintetis dan diharapkan seimbang. Selanjutnya itu diabetes yang mana outcome-nya ini dijadikan sebagai faktor dan membuat apa ya ini variabel X dan Y, di mana X sebagai variabel prediktor dan Y sebagai variabel respon. Oke, untuk teknik oversampling ini akan dilanjutkan oleh Irham Namadi, dipersilakan. Oke, selanjutnya di sini kita mencoba teknik oversampling dengan membuat sebuah variabel baru di sini oversampling data, lalu kita menampilkannya di sini oversampling data, lalu akan tertampil data dari oversamplingnya dengan melakukan oversampling pada kelas minoritas. Next, Bang. Lalu kita juga di sini melakukan teknik undersampling dengan membuat variabel baru seperti tadi, membuat variabel undersampling data, lalu menampilkannya akan tertampil sebagai berikut, di mana melakukan undersampling ini pada kelas mayoritas. Dari sini kita membuat sebuah train datanya dengan oversampling model, lalu membandingkannya 73 sampel, 8 prediktor, dan 2 kelas, yaitu control dan case. Memiliki akurasi 0,74 dan kappa 0,49. Lalu di sini kita juga undersampling tesnya, trend test dengan variabel baru yaitu undersampling model, didapatkan 504 sampel dan 8 prediktor beserta 2 kelas yaitu control dan case-nya. Didapatkan akurasi 0,72 dan kapanya 0,44. Lalu di sini kita membuat sebuah data partisi dengan train index, lalu membaginya lagi dengan variabel x train, y train, dan x test dan y testnya. Mengubah data dari train test dan menjadi train test dan test set. Prediksi pada data test set dan oversampling ini didapatkan dengan membuat variabel baru kembali, yaitu dengan melakukan sampling prediksi, lalu didapatkan sebagai berikut. Lalu juga undersampling sama seperti sebelumnya. Next, Bang. Pada oversampling akurasi didapatkan akurasinya yaitu 76%. Lalu pada undersamplingnya di sini didapatkan akurasinya 75%. Dan rata-rata akurasi yang didapatkan adalah 76%. Sekian laporan penjelasan praktikum kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.